Shalom Elohim kepada ketiga pribadi, Roh Bapa Yahweh, Pak Eman Lahago, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim kepada mempelainya yang tercantik, Ibu Fi Hamdani. Shalom Elohim kepada kita sekalian. Izinkan saya dengan penuh kerendahan hati untuk menyampaikan dan apa yang saya diberikan Bapak penglihatan, di mana saya tidak terlelap pada saat itu di bulan kemarin, saya sudah lupa tanggalnya, ketika saya melihat laki-laki, hubungan-hubungan yang tidak senonoh antara laki-laki dan laki-laki, di mana Bapa Tuhan Yesus Kristus dalam rupa Pak Aditya Nugrahanto datang dan berkata kepada saya, engkau anakku, engkau harus mengatakan dan menyerukan untuk mereka bertobat, sebab hukuman yang kalau tidak mereka akan menerima hukuman, mereka akan dipres ya, seperti apa, menjadi lembaran kertas gitu ya, mereka gitu hukumannya itu dipenyet gitu, dipres, hukumannya itu luar biasa, gepeng ya, menjadi gepeng gitu. Dan saudara-saudara, rema di dalam firman Tuhan di dalam Imamat pasal 20 ayatnya yang ke-13 dikatakan, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka ditimpa kepada mereka sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengingatkan kita tentang apa yang Bapa Tuhan Yesus Kristus ingatkan kepada saya untuk kita sekalian, untuk kaum-kaum LGBT, lesbian, gay, banci, transgender, homoseksual, untuk bertobat saudara. Jangan engkau anggap bahwa kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam dirimu itu suatu kebiasaan yang baik ya. Engkau harus bertobat sungguh-sungguh saudara, sebelum murka itu tercurah atas dirimu. Sebab tidak ada orang najis, pemburit, banci punya tempat di dalam kerajaan surga, tidak ada. Bahkan hukumannya itu sangat menyakitkan saudara. Karena itu, jika pada saat ini saudara saudari masih terikat di dalam hubungan-hubungan seks yang menyimpang, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, karena kalian kecewa dengan pasangan atau apapun, laki-laki yang hubungan-hubungan seks yang menyimpang ini karena nafsu daripada si jahat itu, sehingga membuat kebiasaan-kebiasaan dan mengalir seks-seks yang menyimpang ini, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan jelas-jelas Tuhan menentang hal ini saudara. Karena itu bertobat saudara. Jangan engkau membuat dirimu, tubuhmu dipakai oleh iblis untuk memuaskan hawa nafsumu. Bertobat saudara. Bertobat sungguh-sungguh, minta ampun di hadapan hadiratnya. Maka ia akan menyucikan dirimu. Terkhusus engkau kaum LGBT, lesbian, gay, banci, transgender, homoseksual. Kalian yang punya kelamin perempuan, tetapi kalian lalu merubahnya menjadi laki-laki. Kalian yang punya kelamin laki-laki lalu merubahnya untuk menjadi perempuan. Bukankah itu sangat bertentangan di hadapan Tuhan? Bukankah Tuhan sudah menciptakan laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan yang menikah Jono dan Cono, dan Wati dan Wita yang menikah? Tidak ya saudara. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan laki-laki dan perempuan menikah dan beranak cucu di muka bumi ini. Bukan laki-laki dan laki-laki yang menikah dan perempuan. Itu bertentangan di hadapan Tuhan, dan Tuhan sangat murka. Bahkan dikatakan mereka ini sebuah kekejian ya, kekejian di hadapan Tuhan saudara. Sangat-sangat keji perbuatan-perbuatan ini. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka ditimpa
kepada mereka sendiri. Jadi saudara bertobat dari segala kenajisan yang engkau lakukan, yang menyenangkan jasmanimu. Engkau bertobat saat ini saudara. Kalau engkau laki-laki, ya engkau laki-laki, bersikaplah seperti laki-laki. Dan kalau perempuan, ya bersikaplah seperti seorang wanita. Perempuan, bukan perempuan yang bersikap sebagai tomboy dan lain ya. Sehingga sampai pada kelaminmu engkau rubah apa yang sudah diciptakan Tuhan, engkau lalu merubahnya. Dan engkau anggap itu biasa. Dan bahkan pada zaman ini ya, hamba-hamba Tuhan menikahkan kaum ini, sejenis ini, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, dan mereka melegalkan LGBT ini. Bahkan mereka memakai lambang pelangi. Mereka menghina Tuhan, saudara. Jadi bertobat ya saudara. Bertobat, Tuhan mengasihimu. Saya juga orang berdosa. Tuhan mau untuk kita jangan binasa di dalam dosa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu nikmat yang sementara, itu dari iblis saudara. Seks yang menyimpang itu tidak ada faedahnya. Apa yang engkau dapat selain kekekalan? Engkau ada di dalam bayang-bayang maut, neraka. Dan ke depan saudara, hamba-hamba Tuhan, engkau jangan lagi engkau mau fokus untuk engkau taat kepada pausmu atau kepada siapapun itu, sinode. Sebab peraturan-peraturan dan pemimpin-pemimpinmu telah bekerja sama untuk menandatangani peraturan di mana ke depan, di mana masa antikris itu, orang-orang hamba-hamba Tuhan akan disuruh untuk menikahkan pasangan LGBT. Dan bahkan kalau hamba-hamba Tuhan ini tidak menikahkan, maka akan dipenjara, ada yang akan dihukum dan lain-lain. Berdirilah atas dasar kebenaran. Jangan takut kepada apapun. Jangan engkau mau kompromi dengan dosa sehingga engkau katakan bahwa itu hak asasi manusia dan itu baik sehingga engkau melegalkannya, dan engkau katakan bahwa itu baik dan engkau menikahkan mereka. Engkau yang menyesatkan domba-domba itu juga, engkau akan dihukum. Karena itu baik kaum LGBT, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menikahkan kaum LGBT, bertobat saudara. Dan bahkan ke depan, hamba-hamba Tuhan juga akan dipaksakan untuk harus menikahkan kaum LGBT, di mana kita ada di masa pemerintahan antikristus dan sudah berjalan dan berlangsung saudara. Karena itu saudara, carilah Tuhan. Tuhan menentang seperti ini. Ya bertobat ya. Jangan engkau mau dibodoh-bodohi oleh dunia ini sehingga engkau ditipu dengan berbagai hawa nafsu, kenajisan, kenikmatan sesaat. Engkau tidak tahu bahwa engkau ada di dalam lorong-lorong yang gelap. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Bertobatlah. Bertobatlah saudara. Tuhan mencintai, mengasihi anak-anaknya semuanya. Ia mau kita hidup kudus. Kita bertobat dari kelakuan banci kita, transgender, kita homoseksual dan lesbian. Banci, bertobat. Carilah Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus menolong kita di akhir zaman ini. Terima kasih. Shalom.